Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gubernur kita, Ibu Cep, penampilannya luar biasa. Amin. Nggak ada calon gagah sama dia, nggak ada. Biarkan dibikin mereka. Yang hormati Pak Sean, sahabat saya, Wakil Gubernur, punya kelebihan di kumis. Nggak ada calon yang sama dengan di kumis. Kalau mau lihat ke baliho, saudara-saudara, buka baliho, ada dua ciri khas. Pertama kopiah, dua kumis. Ada lagi satu, warna adalah ungu, lari sendiri dari warna. Jadi buka bagian langsung tak ada. Nomor satu, amin. Saudara-saudara, saya tidak akan bicara panjang. Saya akan berikan waktu banyak kepada mereka. Tapi yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini di tempat ini, di era baru ini kita, orang boleh baku dapat, boleh bertemu dalam rangka membawa kemenangan untuk Sulawesi Utara. Doa kita semua 9 Desember kita ada gubernur yang baru, Ibu Cep dan Pak Sehat. Dan juga doa saya. Tentu ada pertanyaan begini, dia di sini partai apa kok ada sebetulnya? Ya, sama warna dan bapak dari warna dulu. Dan saudara, saya ada di sini karena tidak mungkin ada di sana. Amin. Ya, sekali lagi tolong catat di rumah saya di sini karena tidak mungkin di sana. Kalau di sana mati terus. Kalau di sana kau terus. Cukup satu kali kau, jangan 2 kali kau. Cukup sekali saya. Amin. Masih banyak jalan ke surga. Saudara-saudara, tadi saya masuk sini kita lihat ramai dengan Panji kan. Nggak usah pusing tuh Panji. Nak masuk DPS kan di Panji. Nggak usah pusing saudara-saudara. Karena masyarakat butuh sekarang adu argumentasi, adu gagasan, adu ide, adu konsep, bukan adu Panji. Ya kalau lomba Panji tapi orang kalah. Karena orang belum berkuasa. Karena itu kalah lomba Panji. Tapi bukan itu yang rakyat perlu. Yang rakyat perlu sekarang adalah adu konsep supaya Sulut ke depan bisa sejahtera. Nanti saya bantu dengan Pak CNP dari Ibu Cep konsep. Saya tidak mau jelaskan, saya bukan calon gubernur. Tapi saya ingatkan kepada rakyat Minahasa, rakyat di sini, sekali lagi saya mau katakan bahwa yang orang butuhkan sekarang adalah Sulut harus berubah. Harus berubah. Tapi kalau ini suka bawa begini terus terserah Bang Wani. Amin. Kita butuhkan pemimpin yang betul merayat, dekat dengan rakyat, pemimpin yang ada keterwakilan, NKRI, semua lengkap. Muslimnya ada, Kristennya ada, semua ada. Karena apa? Sulawesi Utara dikenal dengan daerah orang semua, pasti darah. Orang baku-baku, di Tunano sini kan semua baku-baku baik, gitu. Saya pernah menulis begini dalam satu FB saya katakan begini, orang tidak usah berlomba pasang Panji sebenarnya di pohon, kalau jatuh nggak ada asuransi. Lebih baik datang di pohon beringin yang bisa memberikan keteduhan bagi kita semua. Amin. Dan matahari akan berikan kehidupan bagi orang semua. Kalau orang di pohon beringin, gua ada matahari dia sinar buat orang. Kalau tanaman itu nggak ada matahari, kedua bagus sekali. Ini kedua bagus sekali. Karena saudara-saudara, mungkin kalau boleh saya katakan, gubernur paling gagah di Indonesia kalau terpilih Ibu Cep ya. Saudara, ini rahasia ya. Sebetulnya Ibu Cep bukan ada di sini, dia semuanya Menteri Pemuda Olahraga. Betul. Saya melihat langsung televisi waktu panggilan nomor 2. Ini panggilan nomor 2 loh, Ibu Cep yang dipanggil presiden nomor 2. Orang dah gunting. Pertama Pak Mahfud, kedua Ibu Cep. Tapi saya mungkin Tuhan bilang jangan dulu menteri lah. Jadi gubernur dulu, nanti kalau jadi baru jadi menteri berikut. Amin. Orang berdoa. Kali Ibu Cep gubernur, pasien wakil gubernur. Ya nak gampang diajari ini doa ini gampang. Di doa di jalan boleh. Pasien nak kau sudah dilantik. Itu yang kurang perlu orang yang bisa berkomunikasi di mana saja, kapan saja, tidak melihat ruang dan waktu. Itu yang kita perlukan. Nah, mereka ini sangat lengkap. Karena itu terima kasih kepada kita semua, terutama era baru. Namanya saja era baru, jangan berpikir lama ya. Kalau era baru berpikir untuk era yang baru.
foto dulu dia. Nah saudara, ini saja, saya tidak panjang-panjang, nanti masih banyak kampanye. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau saya ada di sini pasti ada maksud tertentu. Ya nah, mungkin saya datang di sini lalu tidak ada maksud. Saya datang ke sini bukan ada deal dengan Ibu Cenda. Saya tidak pernah bertemu dan kita menyatakan sikap tidak pernah baku dapa. Nanti orang baku dapa pada waktu ujian meminang pasien di tutuyan sana. Baru kita berdapat. Mengapa saya memilih mereka? Karena saya pikir mereka ini punya pengalaman 2 kali jadi bupati, dan saya rasa apa yang mereka bawa sebagai bupati akan menjadi modal utama untuk merubah Sulawesi Utara ke depan. Oke? Ini saya saudara, terima kasih banyak. Nomor terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JWS, Bapak Ibu sekalian, dan juga buat Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur. Acara ini bisa terlaksana karena susah payahnya Ibu Norma yang membuat kemudian mengajak semua teman-teman untuk kemudian bisa dilaksanakan acara ini. Luar biasa. Bahkan saya sendiri yang dia telepon terus ini. Yang mau jadi datangnya enggak, turunnya enggak meminta apa-apa, tuh cuma suka yang muncul di sini, so itu kebiasaan sana. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah dengan doa kita semua langsung datang Gubernur dan Wakil Gubernur. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam dikenal al-ismu doa. Nama itu adalah doa. Mari kita lihat nama mereka berdoa. Ibu Kristiani Eugenia Barudin dipanggil Teti, T-E-T-I, T, tahan uji, tahan banting. Biar orang mau bully, biar orang bilang apa, tetap komitmen untuk membangun Sulawesi Utara. Ekonomi yang berbasis kerakyatan, yang pro rakyat, itu yang awal akan diimplementasikan kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Utara. T, tabah, di balik ketabahan ada kemenangan. I, itulah kelebihan Ibu Teti. Sehat, S-E-H-A-N-S, satu-satunya bupati yang berani bawa ambil menteri, cuma sehat aja. Ini jauhnya di video. Harus termenangkan dengan 9 lagi. Agama mana boleh hidup aman di Sulawesi Utara tanpa ada istilah minoritas dan mayoritas. Namun demikian semua orang angkat tangan meminta sama Allah. Kalau Allah izinkan, insya Allah yang menjadi gubernur cuma 1, nyanda 2, nyanda 3. Amin. Kita dengarkan orasi kampanye dari pasangan gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama kita akan dengarkan orasi kampanye dari wanita paling cantik yang dilahirkan oleh ibunya. Beliau adalah calon gubernur Sulawesi Utara, Ibu Eugenia, Ibu Kristiani Eugenia Paruntu. Kenal dengan Ibu Teti. Kalau beliau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sehan Salim Banjar Esa. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan, Bapak Yance Sayo. Yang saya hormati Ibu Yola Lariwa sebagai Ketua Tim Pemenangan dari ILM. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin hari ini belum ada yang kenal saya ya. Belum. Sudah. Baliho. Tidak apa-apa. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Kristiani Eugenia Paruntu. Saya saat ini bersama Pak Sehan kita ingin berbakti bagi Sulawesi Utara. Kita ingin membuat Sulawesi Utara itu bangkit. Jadi saat ini saya bisa hadir. Tadinya saya masih ada di luar kota, tapi karena saya mendengar Pak Sehan lagi di sini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saya menyesuaikan waktunya. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa bertemu. Yang saya ingin sampaikan bahwa dengan pengalaman saya dan Pak Sehan selama ini membangun daerah kita masing-masing selama 2 periode sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena syarat prestasi yang kita dapatkan dari kepemimpinan kami selama ini.
Yang kita bisa buktikan bahwa pembangunan yang ada di daerah kami masing-masing adalah bagaimana membangun desa. Ya. Saat ini desa kami yang ada di Mingsel itu sudah semuanya sepenuhnya bagus. Ya. Dan begitu pun di daerah Bolting. Semua sudah bagus. Jalan-jalan antar desa maupun antar kecamatan semua teraspal dengan baik. Ya. Tadi saya lewat di sini belum baik. Ya. Tadi saya dengan Pak Sen bilang kalau dari gubernur, bagaimana ini jalan kabupaten, kalau turun decking berarti harus ada kebijakan khusus, ya. Kita bantu nanti apabila kita terpilih nanti jadi gubernur. Itu kok nggak susah lagi kalau ada keinginan membantu rakyatnya. Kami sudah pengalaman dalam hal membangun daerah dan ini kita sudah buktikan bahwa pembangunan yang ada telah berhasil dan sukses. Sekarang kalau mau bilang Bolting, orang bilang dulu belum ada yang kenal Bolting. Bupatinya ngetop loh, ya kan? Dan sekarang jadi wakil saya. Kenapa saya pilih beliau? Karena dia adalah orang yang benar-benar punya hati yang tulus dan berani menyampaikan segala sesuatu dengan kebenaran. Saya membutuhkan seorang wakil yang seperti beliau, ya. Kalau saya sebagai gubernur, saya tentu punya tugas khusus. Bagaimana kita membuat satu kebijakan khusus untuk dapat mensejahterakan rakyat lewat APBD yang ada di Sulawesi Utara. Ya, Pak Sehan akan menjalankan tugas dan kewajibannya membantu saya. Jadi saya percaya dua bupati berkolaborasi bersama-sama membangun Sulut Bangkit ini akan berhasil dan sukses apabila rakyat memilih kita. Untuk dapat membuat Sulut Bangkit, kita harus mentransformasi Sulawesi Utara. Perubahan harus dilakukan. Sudah saatnya, lewat kepemimpinan saya dengan Pak Sehan, kami sepakat ada 3 hal membangun Sulut lewat transformasi Sulut ini, yaitu membangun Sulut dengan kebijakan yang akan kita lakukan bersama, yaitu memimpin dengan kepemimpinan yang strategis, ya, strategis dalam segala hal. Karena orang semua sudah usah takut. Yang pertama, orang punya kepemimpinan yang sangat kuat. Dua-dua ini orang sudah pengalaman dalam kepemimpinan. Leadershipnya nggak usah diragukan. Ya. Leadership adalah kepemimpinan kita, tidak perlu diragukan lagi. Sah itu. Ya, sah. Itu tadi saya katakan kepemimpinan yang strategis, ya. Karena kita berdua mempunyai kepemimpinan yang kuat. Ya, bisa bangun Sulut ini nggak usah takut. Karena orang ini apa yang sudah dipercayakan oleh masyarakat nanti akan berjalan selama 5 tahun ke depan. Bekerja siang malam itu sudah biasa buat kami. Rakyat datang di rumah kami dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi pun tidak ada masalah. Kami tetap melek, apalagi Pak Sehan nih. Ya, selalu bangun, mungkin bisa tidurnya dari pagi sampai pagi nggak tidur kita. Tapi udah pengalaman kami begitu. Ada juga banyak masyarakat datang ke rumah sampai jauh-jauh hari, sampai pagi hari kita layani dengan baik. Kalau nggak begitu bagaimana? Kalian yang memilih kita. Selama memimpin ini, kalian mempercayakan kita sebagai pemimpin. Itu hak pilih dari kalian semua. Oleh sebab itu kita akan jaga selama 5 tahun kebersamaan ini, akan bersama terus dengan Pak Sehan untuk membangun Sulut. Dan yang kedua, kita akan membangun manajemen publik yang baru dalam kepemimpinan kami, ya, untuk dapat mentransformasi Sulut ini. Kepemimpinan yang benar-benar yang banyak menghasilkan inovasi-inovasi yang baru bagi Sulawesi Utara. Ya, paham kan? Dengan kebijakan publik, manajemen yang baik, dengan hal-hal yang benar kita akan telurkan semua inovasi program yang benar-benar menyentuh rakyat. Ya, sebagaimana Pak Sehan selalu nanti katakan ada 9 program. Nanti beliau yang jelaskan apa saja kalau mau bicarakan nanti di siang hari. Program-program yang benar-benar kalau orang bilang apa sih yang mau dibuat, ya, oleh kami berdua, apa sih inovasi yang akan kami buat yang selama ini pemimpin yang lama tidak pernah buat. Katanya hebat, ya. Tapi menurut saya yang akan kami pentingkan juga sektor lingkungan maupun kesehatan. Kenapa sekarang orang ada COVID, ya, belum tertangani dengan baik. Pak Sehan di Bolting kalau mau dilihat
satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang tidak terkena COVID mungkin ada di Kaltim. Zero, ya, 0%. Jadi ini sangat baik. Dan ke depan, apabila juga nantinya ke depan inovasi-inovasi yang belum mungkin ya, ada yang hal-hal di mana sini banyak sampah ya. Nanti saya Pak Sehan akan mendeklar kepada kalian semua. Siapa yang memungut sampah terbanyak dan memilah sampah, masukkan ke bank sampah, maka kalian akan mendapatkan voucher gratis kupon memeriksakan diri di puskesmas atau di mana saja. Itu satu hal yang orang lain tak terpikirkan, tapi kita sudah memikirkan itu. Ya, ini kebijakan publik yang sangat orang mungkin ingin dengar dari kita. Bagaimana nanti ada terobosan-terobosan baru yang akan kita lakukan. Ya, kita akan lakukan hal-hal yang dahsyat yang super buat kalian semua. Yang mungkin orang pikir nih Sulut hanya biasa-biasa saja. Menurut saya itu belum biasa, belum luar biasa. Orang bilang banggakan dengan pariwisatanya. Pariwisata saat ini yang dinikmati siapa? Saya mau tanya, ini dialogis kan? Tapi kita perlu pertanyakan, sudahkah kalian menikmati hasil dari pariwisata yang ada untuk Sulawesi Utara? Belum kan? Banyak pedagang di sini kan? Banyak. Sudah pernah ada turis datang ke sini nggak? Mohon maaf ya, saya sambil jalan, tapi saya mau. Jadi saya mau tanya, sudah pernah adakah turis-turis Cina datang ke sini? Belum. Datang ke apa daerah pariwisata yang ada sini? Genting Muraya. Mungkin datang ya Pak, tapi nggak belanja. Yang harus kita lakukan adalah membangun sentra-sentra pariwisata yang ada di kabupaten kota. Bukan cuma ada di Manado, ya, bukan cuma ada di Bunaken, bukan cuma ada di Minut sana atau di mana saja. Semua kita punya potensi pariwisata yang sangat luar biasa di 15 kabupaten kota. Saya bicara ini karena udah era globalisasi, kita sudah butuh nanti ke depan, bukan seperti yang ini saja. Kenapa saya katakan desa harus membangun? Kita berikan 200 juta kepada desa dari dana keuangan provinsi. Kenapa? Bangun desanya, bangun pariwisatanya dari sini. Dengan anggaran 200 juta ini sudah bisa kalian membangun, ditambahkan dengan anggaran ADD dan dana desa yang ada. Pariwisata desa dibangun ya, apa yang namanya, smart desanya, desa pintar harus dibangun. Karena sekarang udah era global, era digital, itu harus dibangun. Turis mau datang ke sini bagaimana kalau tidak diketahui ya, nggak ada di profil desanya, daerah yang menarik untuk didatangi. Ya, saya katakan sudah waktunya kita bangkit. Bangkitnya apa? Udah waktunya kita melihat globalisasi akan datang ke Sulut ini nantinya ke depan. Orang banyak turis-turis bukan hanya dari Cina, tapi dari Eropa, Amerika harus tahu bahwa di Sulut ini ada potensi yang sangat luar biasa. Itu yang saya katakan, banyak hal yang kita akan lakukan. Di sini sudah banyak program, termasuk program-program nanti akan dikatakan oleh Pak Sehan. Ada 9 program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Tapi saya mau bicara tentang pariwisata dulu. Karena di sini ada pengharapan dari pariwisata, para pedagang nantinya ke depan kita akan berikan ya bantuan UMKM. Kalau orang bilang cuma 2,4 juta, orang kasih 3 juta. Makanya harus pilih kita. Mantap. Jangan takut pedagang bakso maupun pedagang-pedagang lain, kalian akan kita perhatikan. Ya. Jadi nanti akan ada motor yang akan diberikan oleh Pemprov mungkin ya, yang nanti akan ada ya, nanti Pak saya menjelaskan. Walaupun berplat merah, tapi maunya akan diberikan bantuan ya untuk bisa berdagang, membawa dagangannya keliling. Ini juga bagus kalau ada turis datang, orang pasti melihat, wow, ini pedagang semua sudah seragam ya, jadi bersih nantinya. Ini kita harus jaga kebersihan lingkungan yang ada, pentingnya lingkungan. Nanti desa dari 200 juta itu harus bersihkan desanya ya, jangan ada kotoran. Saya paling anti kalau banyak kotoran.
Sorry, karena kenapa? Kita membangun Sulut ini dari lingkungan yang ada. Lingkungan yang ada yaitu di rumah kita, ya. Di rumah kita, baru yang di luar halaman kita. Kita lihat kalau ada kotor sampah tolong angkat. Nanti ditaruh di bank sampah, dipilah-pilah sampahnya. Ini sangat penting karena saya benar-benar pencinta lingkungan. Saya benar-benar mencintai kebersihan. Orang subagaga begini, pong jorok. Ibu-ibu pasung-pasung suka lipstik semua, bersih-bersih. Terus lihat ada sampah apa enggak ini, ya. Jadi saya ingin ibu-ibu mari harus seperti kita ya, perempuan harus yang bersih, lingkungannya juga harus bersih. Makanya emak-emak pergi dulu, emak-emak harus pilih perempuan supaya nantinya ke depan tahu hal-hal yang vital. Ini banyakkan perempuan nih. Nanti bapak-bapak nanti tusuk Pak Sehan ya, jangan tusuk saya. Ya itu gambaran yang sedikit karena mengingat waktu. Saya diberikan hanya waktu untuk 10 menit karena biar Pak Sehan yang ngomong paling panjang. Tapi yang terakhir, yang 3 hal yang saya membuat dan Pak Sehan untuk mentransformasi Sulut agar Sulut bisa bangkit, Sulut tangguh, yaitu melanjutkan pembangunan yang ada. Jadi orang nggak usah takut. Ya, nanti kalau milih kami pasti orang mau kasih berhenti tuh ya bagus. Nah, itu tetap akan jalan. Yang orang mau ciptakan yang program-program yang baru yang belum dorang backing. Yang dorang backing itu hampir semua APBN, ya, dari dana pusat juga. Tapi yang orang mau backing dari APBD provinsi kita. Kita akan pangkas, kita akan lakukan penghematan untuk bisa membantu program yang menyentuh langsung pada masyarakat. Akan begitu. Nanti saya kira Pak Sehan akan menjelaskan lebih detail karena mengingat waktu kita akan segera selesaikan pidato pendek saya ini, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu memilih kami berdua akan lebih hebat Sulut akan lebih banyak. Sulut akan lebih dikenal di internasional. Kenapa? Kita waktunya akan membawa para investor dengan networking yang ada, dengan kapasitas kita mempunyai networking yang sangat kuat di luar negeri juga punya, ya. Saya salah satu juga terdiri dari member of associate dari salah satu negara-negara yang ada di Eropa maupun yang ada di Jepang. Ya, saya punya koneksi langsung di sana dan kita akan mereka akan bantu kita untuk Sulut yang lebih sejahtera, lebih baik. Jadi nggak usah khawatir. Dengan kemampuan yang ada, kita percaya bahwa semua ini akan Tuhan berikan bagi kita segala kebaikan, kesejahteraan bagi rakyat yang benar-benar menginginkan suatu perubahan. Untuk itu pilihlah nomor 1. Jangan ragu nomor 1. Tetap ya, kita akan menjadi pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong. Tadi saya lupa mau menyampaikan bahwa acara ini terlaksana berkat Ibu Norma juga dan Ibu atau Nona Teciluntu, Wakil Ketua DPRD Minahasa, dan juga Bapak Immanuel Manus, Ketua Fraksi Partai Golkar, sehingga berkolaborasi Ibu Norma dengan petinggi-petinggi Golkar yang ada di Minahasa, terlaksanalah acara kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kalau tadi orasi kampanye dari calon gubernur Sulawesi Utara, sekarang kita akan dengarkan orasi kampanye dari calon wakil gubernur Sulawesi Utara, laki-laki baru Bapak Sehat Salim Lanjar di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi banyak nonton. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026
saudaraku Kristiani Anjina Paruntu, Ibu Teti, terhormat Ketua Tim Sukses Mer JWS, saya panggil Mer terus karena memang dia guru. Fraksi Golkar Minasa, saudaraku Yola, ini teman lama, saya kaget sekali. Dia berani bertaruh, luar biasa. Ini bukan asing buat saya, makanya saya kaget waktu itu. Dia bikin sensasi ini. Kita teman luar biasa. Para imam, syar'i, pendeta, diaken, penatua, para pelayan Tuhan, Ibu Norma yang luar biasa dan kawan-kawan yang telah memfasilitasi semuanya, warga masyarakat, para simpatisan, partai pengusung, pendukung. Ada Golkar, ada PAN, Demokrat, ada Berkarya, PBB, dan Garuda, partai yang telah memberikan support secara administrasi kepada kami berdua. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebenarnya saya kurang fit karena saya ini kemarin malam tidur habis subuh, jadi tepat jam 6. Kemudian siang itu saya keliling di Bolting untuk melihat keadaan orang-orang sakit, terutama di perumahan-perumahan yang saya belikan tanah dan bangun, itu kurang lebih ada 1.900 rumah. Mereka itu tidak punya pekarangan, saya berikan pekarangan. Tadi saya tidur jam 7 pagi, bangun setengah 10, mandi, habis dohor langsung ke Belang, kemudian kukuhkan tim 150 orang, itu tim Belang namanya, untuk tim sukses di wilayah 3 kecamatan pesisir Minasa Tenggara. Nah, di jalan saya ditelepon oleh Angel, oleh saudara Kuyola, di mana ngana, kita bilang masih di sini, di mana, di sini di dalam foto. Begitu kita dapat dengar, kita pasangan katanya sobat tunggu, kita bilang timis gas. Luar biasa. Iya, jadi saya tidak banyak, tadi sudah banyak diurai. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sebagai warga masyarakat, mohon maaf teman-teman dari Bawaslu juga, dari kepolisian yang saya hormati, pemilihan kepala daerah diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang 45 di pasal 18 ayat 4 yang kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang nomor 10 2017 dan beberapa PKPU sebagai turunannya. Jadi ini keniscayaan gubernur, bupati, kepala daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan demokratis, berarti bebas, rahasia dan terbuka. Apa maksudnya? Ini sebagai jawaban bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kursi gubernur, kursi bupati, kursi wali kota, dan para wakil adalah kursinya rakyat yang didelegasikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Sebenarnya jabatan ini punya kalian, tapi kalian tidak sadar. Alhamdulillah 2020 di Sulawesi Utara oleh kurang lebih 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, ada kurang lebih sekian partai itu mengusung putra-putra terbaik Sulawesi Utara. PDIP dengan 18 kursi, ditambah Gerindra 2, ditambah PSI 1, ditambah PKB 1, menjadi 22 kursi mengusung pasangan Odeska. Kemudian ada putra juga terbaik diusung oleh Nasdem dengan 9 kursi, yaitu Ibu Fak Koni Panambunan bersama pendeta Runtuene dengan 9 kursi. Dan kami berdua
diusung oleh 6 partai, 3 mempunyai 13 kursi. Golkar 7 kursi, Demokrat 4 kursi, dan PAN 2 kursi, dibantu oleh 3 partai non parlemen, yaitu Berkarya, PBB, dan Garuda. Jadi kami ada 6 partai. Sekarang kami disodorkan apa yang membedakan dari ketiga calon ini, karena ini dikatakan yang terbaik yang dilahirkan oleh partai-partai yang mempunyai kewenangan. Apa yang membedakan? Yang pertama, karakter di dalam memimpin. Yang kedua, konsep yang ditawarkan. 2 itulah yang Muni harus beli di Muni kedaulatan. Bukan soal warna. Warna boleh di jalan-jalan, tapi hati cuma satu. Ini yang perlu saya jelaskan di dalam banyak saya pertemuan dengan rakyat. Seandainya tanggal 9 Desember yang 1,8 juta rakyat yang punya hak pilih disuruh tidak ada yang KTPS, tidak ada tulang jadi apa-apa, dan tidak ada hukum yang melarang kalian. Makanya jangan takut dengan penindasan. Mau bupati ke wali kota yang tekan-tekan, palak lah apa. Makanya saya minta Bawaslu itu punya kewenangan yang strong, yang kuat. Jangan cuma awasi tentang bagaimana letak bendera dan APK lainnya, awasi orangnya tidak pakai masker, yang awasi penyelewengan oleh oknum-oknum yang dilarang di dalam undang-undang. Karena itu yang membuat hal. Rakyat berkumpulnya tidak mau jadi hal, yang penting pakai masker. Yang bikin masalah, orang yang ditugaskan menjadi penyelenggara dan wasit jadi pemain, menggunakan program menjadi haknya dan menggagahi rakyat. Kalau tidak pilih Pak ini, nyana dapat BLT. Emangnya mau nipunya? Ini kan lucu, bukan zaman PKI ini, bos. Didiklah rakyat dengan baik. Karena rakyat yang punya ini hak semua. Kontak kok dosa Pak Tuhan yang berakal. Bukan tong punya kok mengaku-mengaku tong punya. BLT BST itu kan program yang siapapun yang menjadi leader, menjadi pemimpin tetap hak rakyat. Tadi ingat tuh ada marah menteri, karena menteri itu terlalu bodoh dalam program. Masa rakyat solapan hari ini dia mau suruh tunggu administrasi, kita mengamuk. Alhamdulillah presiden pandai, dia langsung panggil tuh menteri Komara, cepat ikut akan tuh bupati Boting Kemau. Sampai semua seluruh Indonesia. Jadi kira biar dong menteri semua dong pandai, banyak juga yang tidak tahu apa-apa kok. Dan kira orang ini biar bupati orang kampung, kira-kiranya anak pandai. Jadi Bapak Ibu, yang membedakan dari 3 pasang ini adalah karakter memimpin dan ketulusan, keikhlasan dalam memimpin, keterbukaan di dalam memimpin, transparansi dan konsep. Itu yang mau dimobili dengan Univisual. Itu. Jadi yang membedakan itu. Nah, apa beda antara yang lain dengan saya dengan Ibu Cep? Apa yang membedakan? Gaya. Itu pertama, performance. Ya, Bapak Ibu, jangan heran kalau ini cantik dari bulu. Waktu Tuhan begging pada dia, nyandak berkedip. Keniscayaan. Tapi kalau kita jangan heran, rusak dari kecil.
keterbukaan, kesungguh-sungguhan. Lewat apa terbaca itu? Lewat konsep yang ditawarkan. Sekarang kita berbicara tentang anggaran. Anggaran mana yang harus kita bahas hari ini? Yaitu anggaran pendapatan Provinsi Sulawesi Utara. Tahun ini pada APBD awal diasumsikan pendapatan dari 6 sumbernya itu kurang lebih asumsinya 4.143 miliar. Ditambah dengan pembiayaan 300 miliar sekian, maka total belanja itu 4.553 miliar. Setelah perubahan terjadi pengurangan pada pendapatan 300 miliar lebih, sehingga total pendapatan asumsi atau diperkirakan tinggal 3.772 miliar. Sekarang saya dengan Ibu Ceti harus mematok. Bila kami terpilih, maka kami akan mematok pendapatan Sulut itu pada 4,5 triliun di 2021 nanti dari 6 sumber pendapatan. Dana transfer daun bagi hasil pajak, bukan pajak, pendapatan lain-lain, termasuk bagi hasil dengan Bank Sulut sebagai kekayaan yang dipisahkan, baru-baru diasumsikan cuma 20 miliar, kalau kita tambah patok 100 miliar. Kenapa? Kita pemegang saham pengendali. Modal kita di sana itu hampir 500 miliar. Jadi dividennya seharusnya besar. Jangan ragu, orang ini sok kelola tompi daerah. Kita 10 tahun menjadi bupati di Bolti. Ibu Teti 10 tahun menjadi bupati di Indonesia. Nah, kami akan mematok perbedaan. Perbedaannya begitu. Saya terbuka 4.500 miliar perkiraan. Mau bikin apa itu duit? Tentunya harus dipisahkan pada belanja langsung, belanja tidak langsung. Masing-masing di belanja langsung, tidak langsung juga di belanja tidak langsung. Belanja pegawai itu kurang lebih 2,2 triliun. Kemudian yang 2,3 triliun diapakan? Kita akan lakukan pada belanja, yaitu belanja modal dan barang jasa, serta belanja-belanja hibah lainnya. 1 triliun kami akan tarik diperuntukkan langsung kepada rakyat. Tadi ada Ibu Cep bilang sebagian. Kita punya 11 program unggulan, 4 sebagai urusan wajib, 7 urusan pilihan yang menjadi wajib. Begitu kok kalau kampanye, jelas. Karena cerita jalan tol, karena jalan tol itu rencana dari 30 tahun lalu, siapapun gubernur tetap jalan. Karena itu dana APBN, bukan dana yang itu 4 triliun lebih. Yang tong bicara yang ini harus tahu itu dana yang dikelola oleh gubernur dan wakil gubernur. Itu yang penting. Makanya kita target 1 triliun kita akan anggarkan untuk kepentingan publik. Apa pertama yang menjadi target utama kita? Yang pertama, rakyat Sulut harus tinggal di negeri sendiri, di tanah sendiri, dan di rumah sendiri, sertifikat sendiri. Bagi apa jalan bagus kalau rakyat menumpang pada orang petana? Kalau bikin jalan tol, ini tidak mau dapat ikut situ karena harus dibayar, 2 pintu bayar. Jadi terkasih ibarat itu jalan tol penting untuk roda ekonomi kita. Tapi itu ibarat jalan kalau ikan paus. 1 kawan ikan paus besar-besar tapi paling tinggi 50 ekor. Betul? Yang ada lebih dari 50. Tapi ini ikan gosau dengan nike kasihan. Makanya kita memprioritaskan 1 triliun untuk belanja barang jasa. Yang pertama, setiap tahun kita harus membangun minimal 3.000 unit rumah penduduk dengan anggaran 30 juta per unit. Berarti ada 90 miliar tiap tahun minimal kita gelontorkan untuk membantu.
Ini program yang kita tuangkan di misi-misi yang diikat nanti di RPJMD dikala kami terpilih. Dan mutlak harus dilakukan. Yang kedua apa? Kita orang tahu dari 2,5 juta penduduk tidak kurang 100.000 ada masyarakat yang so tua kon susah. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas. So tua kon susah, padahal dia so banyak membantu negara dan daerah. Tapi saat hari tua dia tidak mampu berdaya, negara dan pemerintah tidak pernah datang padanya. Kami menganggarkan 200 miliar untuk 100.000 orang tua dengan program CHT, Jaminan Hari Tua. Jadi nggak baik-baik kalau cuma kasih 600 tolak oma. 3 juta oma. Dari 5 tahun dapat terus 5 tahun. Itu 600 cuma satu kali pilih kalau tinggal akang. Nggak baik-baik Pak Ibu. Nggak baik-baik. Bilang ke mama di bapak ini. Kemudian apa lagi yang kita siapkan? Kita tahu terlalu banyak. Kita mau menguliahkan anak kita. Tapi kita terkendala dengan kemampuan untuk membayar uang semester. Makanya kita siapkan 50 miliar untuk 10.000 minimal anak-anak tidak yang kurang mampu untuk uang semesternya dan anak-anak yang berprestasi. Kita siapkan 50 miliar untuk membebaskan anak-anak untuk bayar uang semesternya di semua perguruan tinggi. Kemudian apa lagi? Kita akan menyiapkan 300 miliar untuk stimulan tambahan pendapatan desa. Kurang lebih 200 juta. Untuk apa? Kesejahteraan dari mulai pak kepala desa turun sampai dengan RT RW. Dan separuhnya untuk modal usaha yang pada BUMDes yang ada di desa. Jadi ada 2 kelompok pembiayaan, kesejahteraan aparat desa dan kemudian untuk modal usaha di badan usaha milik desa. Sedengar pala. Kita juga menyiapkan kurang lebih mendekati, kita asumsikan sampai 50 miliar. Kalau saya asumsi sampai 15 miliar. Tambahan pendapatan kepala sekolah dan para guru kelas serta guru mata pelajaran SMK dan SMA yang sampai sekarang menderita tapi dong suruh pasang kembaliho. Atau orang tuh nak menganiaya begitu, orang mau tambah dulu pendapatan. Kenapa? Kalau di pulau-pulau begitu susahnya orang akan mengurus ke provinsi. Ini akibat pengalihan pasal 131 sampai pasal 133 pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga SMA dan sederajat yang tadinya diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2006 tentang sistem pendidikan nasional, kewenangan dari bupati ditarik ke provinsi yang menyusahkan para guru. Maka kita akan mengambil kebijakan untuk memberikan tambahan pendapatan para guru SMA. Jadi kita mau bicara ini yang kita mau tawarkan. Yang kita tawarkan. Apalagi kita siapkan 150 miliar untuk 50.000 UMKM usaha kecil dan menengah per satu orang 3 juta rupiah. Kenapa harus diselamatkan? Karena kita tahu nih mama-mama ini biar dong tak tahu begini, dong ada berpikir muka saya pulang pinjaman pak koperasi besok. Betul? Nah, so itu yang bikin mati pengoni. Karena itu pinjaman di koperasinya tidak ada DP untung karena pinjam ini hari bayar kelamari. Sehingga akhirnya ngoni terlilit. Dia kasih itu doi tanda tangan sore begini 1 juta terima 900 dengan alasan administrasi dan uang simpanan. Sampai mampus ngoni tidak dapat ulang ke sana. Pengalaman ibu-ibu, pengalaman, angkat tangan,
Dan tak tahu dong kelakuan karena hampir 7 tahun kita bikin riset dia dong model. Dong kasih sore jam 5, besok jam 7 dong so tunggu di muka pintu. Doi belum tak putar, betul? Pengalaman berarti dong. Makanya pemerintah harus menjamin. Kenapa pemerintah yang harus menjamin? Karena dalam kitab Bible pun mengatakan bahwa pimpinan itu atau seorang kepala daerah itu, seorang pemimpin itu di dalam Bible mengatakan sebagai wakil Allah. Kalau dalam Islam, dalam hadis qudsinya dia katakan as-sultanu zilullahi fil ard, pemimpin naungan Allah di muka bumi. Maka wajib pemimpin melindungi, karena dia bilang yakni ilaihi kullu mazlumin min ibadi, untuk membela sebahagian hamba Allah yang kesusahan dan perlu dibela. Tugas para gubernur, bupati dan wali kota, saya dengan Ibu Keti akan ambil alih itu untuk membantu kalian supaya tidak pinjam lagi di koperasi. Nah, 3 juta Bu. 3 juta. Gue mau serang dia 600 penghuni. Hah? Sebenarnya anggap ganima itu ambil konjang pilih supaya 2 kali kalah. Ganima itu barang rampasan. Dorang 2 kali kalah, ini 2 kali untung. Dapat dompet pun dapat 3 juta dari kotoran yang untung. Ini Bang Jonya tidak berdosa, ganima itu barang rampasan. Pak Imam tahu dari sejarah. Rampasan, ganima. Ada yang tanya, berdosa itu? Kita bilang kata Nabi sebenarnya dalam Islam siapa yang memberi dan siapa yang menerima dalam konteks bermaksud sesuatu maka dosa kedua-duanya. Tapi ada dalil yang bilang kalau barang rampasan halal. Anggap juga ganima. Dorang kasih kalah 2 kali, nyandak jadi kok habis doi, komoni cari untung 2 kali. Dapat doi daripada orang, kau dapat doi juga 3 juta daripada orang. Mantap. Berarti semua ini kampanye kan? Dan ini konsep yang kami tawarkan. Saya tidak perlu yel-yel. Mau bikin apa? So tahu-tahu yang lantik cuma satunya, tidak mungkin 2. Yang mungkin 3. Setiap dilantik satunya, tidak mungkin 2. Kacau ke negeri kalau 2 yang habis. Apalagi 3 bakal lain. Halal. Kami juga menawarkan 2,5 sampai 5% anggaran APBD kita akan anggarkan untuk sektor keagamaan. Sektor keagamaan itu ada 3 sasarannya. Pertama, pembangunan gedung tempat ibadah, gereja dan masjid. Yang kedua, kesejahteraan. Baik pendeta, penatua, imam dan pegawai syar'i. Langsung dianggarkan dan langsung diberikan secara proporsional. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan keagamaan harus dianggarkan oleh pemerintah daerah. Syaratnya cuma 1, jangan beli akan sapi kalau hari raya korban. Kong tulis cek SSL parkirin, jangan. Kasih doi di masjid-masjid supaya imam dengan pegawai syar'i yang beli itu sapi, kondong penama 7 orang yang sembeli sebagai parabuah ketaatan kepada Allah. Kan begitu dia berhukum. No, kalau tulis cek SSL bagaimana dia berhukum? Hadiah itu bukan kurban. Karena kita belajar hukumnya, makanya yang paling tepat dikasih. Kalau di sini boleh dapat 10 juta yang berat 90 kilo daging dan memilang, atau 15 juta. Maka siapa yang nama dalam niat korbannya? Para imam dan syar'i yang ada di masjid. Begitu. Karena itu dong pedoi. Tanda tangan, foto, pak. Saya masuk di BPK, dong cuma nyimpang tuh sapi. Jadi kurang lebih 250 miliar kita akan anggarkan untuk itu. Kemudian kita menyiapkan tidak kurang 10 miliar
Untuk apa? Menopang organisasi keagamaan dan organisasi adat. Jadi setiap ada kegiatan organisasi keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah. Tapi kalau kita insya Allah jadi, tak nak mau panggil-panggil pada orang berkampanye. Jangan, merusak tuh Muhammadiyah dengan NU dengan itu. Jangan. Karena sekarang ini hele ketua NU lagi bawa nama, padahal NU di wilayah ada Pak kita. Tidak usah. Dan kami tidak akan berusaha, tidak akan jadikan tenaga kerja menjadi imam. Karena imam bukan tenaga kerja. Sekarang ini ada program kan? Ada program tenaga kerja yang terima imam berdosa. Karena itu dana kaki-kaki DP nama, program kaki-kaki, kebetulan semua pilkada. Berdosa, wallah berdosa. Jangan. Pak Imam tahu kok, salah satu doa yang Allah tolak, yang memakan sesuatu yang bukan haknya. Jangan. Dari kalau ada imam yang makan itu, tak bilang Pak Jamaah jangan iyo kalau dia amin. Saya bilang bisa. Kita tahu, Pak Imam tahu bagaimana cerita ayah daripada Imam Syafi'i. Seorang pemuda alim namanya Idris, cuma dapat makan apel yang hanyur satu panggal, dia pergi di begini, dia dapat talang, dia dapat ingat jangan ini apel ada yang cari. Dia berjalan satu hari, dia dapat kebun apel. Dia cuma minta halalkan sepotong apel. Alasannya cuma satu, amalnya Allah tidak akan terima karena ada sepotong apel. Lo bagaimana kalau ADD dengan dede yang salah satu doa yang ditolak oleh Tuhan yaitu orang suka memakan barang haram, hak orang. Nah itu tenaga kerja, bukan moni tenaga kerja, suruh kasih ke orang yang dapat PHK, itu orang itu tenaga kerja. Kalau moni pengabdian kepada Allah, tolak itu. Begitu kalau para pendeta terima itu yakin dia dengan perpuluhan, itu halal. Karena moni bukan tenaga kerja, imam juga begitu, orang pesadaka aja. Begitu. Jangan terima itu karena siapa itu programku nanti sekarang. Tentu ada maksud. Haram kata Nabi ketika orang memberikan sesuatu dengan maksud tertentu. Kalau potong punya memang tong setuangkan 2,5 sampai 5% anggaran untuk keagamaan. Begitu. Proporsional. Langsung kasih. Langsung ada gereja bangun berapa nganape ini? Oh perlu 1,5 miliar, berapa jamaat? Cuma 170 orang, berapa orang yang berkemampuan? 100%, berarti sedikit ada apa? Karena di situ jamaat banyak duit. Di sini ada jamaat 700, tapi rata-rata miskin. Gereja mau bikin cuma 300, tong tanggung semua supaya itu rakyat miskin tidak menderita. Tadi itu proporsional. Ini boleh cuma satu kelompok yang kasih terus, bados satu kelompok lain mangini. Proporsional. Jadi itulah program-program yang kita tawarkan. Apalagi kau teknologi program yang gagas sekarang. Kau tahu kita ini pandai sekali. Cuma kita biasanya kita cuma ikut etik yang jaga dampingi, lancar. Oh kita beta mang satu lagi ada di sini. Tuh Ustaz. Jadi Bapak dan Ibu, 7 program yang menjadi program pilihan menjadi wajib urusan kita, termasuk bagaimana kita menyediakan lahan untuk penduduk yang tidak punya pekarangan. Dia hafal-hafal. Minta kamu bilang. Selanjutnya apa? Kita menyediakan anggaran. Kita akan upayakan sampai 100 miliar. Dalam setiap tahun. Untuk apa? Namanya JOS. Jaminan atau jaga orang sakit. Karena ada masyarakat yang pegang KIS dan BPJS yang ditanggung pemerintah. Umumnya dia mau ke rumah sakit karena tidak ada ongkos makan.
Dan banyak juga yang sudah rumah sakit paksa pulang belum baik karena yang bajaga susah mah rame-rame paksa pulang. Maka kita coba talangi dengan program JOS, jaga orang sakit. Kami akan memberikan jaminan 100.000 per hari untuk orang yang keluarga yang bajaga orang sakit. Untuk makannya. Jadi Bapak dan Ibu, memang kita ini, Ibu Teti selalu kasih waktu panjang untuk merinci apa yang tong mau bikin. Karena dia tahu, kita lahir mulu lebih dulu. Makanya Bapak dan Ibu, insya Allah, yang namanya Sehan bin Salim Lanjar itu kalau bicara tidak pernah memaksa rakyat. Saya 2 kali jadi bupati, 2010 itu 4 pasang kita yang paling miskin, 25 lembar baliho modal 24 juta. Tapi menang telak yang kita ada mengada, incumbent, ketua DPR, dan kepala dinas pertanian. Begitu periode kedua, lawan habis 24 miliar, kita habis 1,8 miliar. Dorang pasti helikopter, ada 5 bupati, 1 wali kota tambah gubernur, kita naik motor dan pakai singlet. Begitu neke, dong terbang dengan angin semua. Kita menang telak. Karena apa? Yang kita sampaikan seperti ini dan kita lakukan Bapak Ibu, tolong angkat tangan siapa yang suka bolting. Rumah dinas tanpa pagar buka belakang, melayani 24 jam. Nah, saya iakan Ibu Teti permintaan, tapi syaratnya pertama, jangan ngana tahan pak kita di dalam kantor, kita nih mau di dalam ruangan ber-AC karena kita mau jadi putih. Makanya Ibu Cep tanya, no apa ngana mau? Lepas kita tugaskan untuk keliling di 4.741 dusun dan lingkungan di 1.839 desa dan kelurahan di 171 kecamatan di 11 kabupaten dan 4 kota di Sulawesi Utara, termasuk di sini ada 270 desa dan kelurahan, 25 kecamatan, dan jumlah pemilihnya kurang lebih 243.000. Sebenarnya enggak cocok jadi wagub, mesti jadi presiden. Gaya kan mau urus ini Indonesia kan gampang. Sekarang ini ada 17.523 pulau, ada penduduk 270 juta, yang tersebar di kurang lebih 82.839 desa dan kelurahan, di kurang lebih 7.051 kecamatan, 399 kabupaten, 95 kota, 34 provinsi. Nah, itulah Indonesia. Ada 743 etnik, 1.349 bahasa. Nah, itulah Indonesia. Kita hafal di luar kepala. Karena kenapa? Saya dengan Ibu Teti harus tahu, dan terutama saya wakil. Karena bagaimana kita akan membangun, bagaimana kita bangkitkan ini sulit kalau orang yang tidak tahu keadaan, profil dari daerah itu sendiri. Maka saya harus kuasai, sehingga saya dengan Ibu Teti sudah membagi tugas. Tugasnya untuk bagaimana meyakinkan pemerintah pusat, presiden dan para menteri untuk dapatkan anggaran dan mencari investor dari luar negeri untuk berinvestasi. Tugas saya, begitu dia bawa doi, kita ambur penghuni. Kita nyana mau iko-iko aja ya, kalau pilih Amerika baku iko. Kalau pilih ini nyanda.
Kita ini bupati 10 tahun yang tidak pernah keluar tanah Indonesia. Betul ya? Domner waktu itu sempat keluar negeri. Saya lanjar nih mau, karena apa? Singapura, Malaysia, dan Thailand itu 5 hari memakan anggaran 55 juta. Sudah bikin 3 rumah penduduk. Kalau ke Amerika 9 hari, kurang lebih 13.000 US dollar. 200 juta lebih, sudah bikin 10 rumah penduduk. Itu yang tambah hitung-hitung. Makanya kita sayang. Di Baltimore selalu kita lindungi janda-janda tua. Kalau janda muda kita bilang cari laki dulu. Jadi insya Allah dia usah meniragu. Kita dan dia 10 tahun pertama. Kok dia ini Pak Erlangga ada tawarkan 6 tuh calon. Dia cuma bilang mau itu bahasa Jawa enggak. Pokoknya kalau bukan dia Mbak Kumis tadi mau. Kalau bahasa sini bilang syah. Syah. Bukan dia. Nanti dia kasih lihat. Kalau ini Yon bahasa Yon. Jadi begitu. Jadi kita kaget. Ibu Teti keluarkan SK tanpa Sean Lanjar tahu. Hari Minggu, sore-sore begini. Kita telepon, kita jaga panggil, kalau cuma tahun 2 kita panggil Teti karena kita lebih tua 4 tahun. Dan kita bakumis dia nyandak makanya. Lantet, siapa yang suka si Korea SK dan tak tahu? Dia jawab pendek daripada orang lain ambil panggil. Karena ada itu satu juga kuat. Dia sosial terlambat tuh di satu rado. Bayangkan yang terjepit. Makanya dong pernah tahu DP foto, VAP foto kok yang di tengah. Kondom tulis. Yang digadang, yang mendua. Di koran dong tulis begitu. Yang dipinang, yang mendua. Tabelahnya ada. Satu kita. Dan itu jatuh. Pilihan Ibu Cep ambil saya. Padahal saya 38 tahun pimpinan partai. Saya kiprah 30 tahun di Gorontalo. Saya dapat istri perempuan Gorontalo, Nursiwin binti Yunus Indio. Gitu. Karena kita ini tukang bawa alat berat dulu. Sebelum itu kita bawa alat berat jadi pedagang, tapi kita memang bermain di politik sejak tahun 80. Tongpe senior di sini ada Pak Ali kayak Demang yang membina 4 orang di P3. Kita masih peranggang umur 20 tahun. Iyo. Kau dulu dong mau menghitang kita. Setelah kita jadi bupati banyak yang share atau belum tentu. Salah-salah ada di rumah biar dia popo dulu sama dia. Dia mau kemana 32 tahun yang tapi model begini kasih. Ya, alhamdulillah dia anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara sekarang. Putusan dari Ulama Mondoraya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah diragukan apa yang kami akan lakukan. Kami akan berupaya untuk membangun rumah penduduk. Ada 3 kategori. Yang pertama orang yang ada pekarangan, ada rumah tidak layak, rumahnya kami ganti. Yang ada pekarangan tidak mampu membangun rumah, kami bangun rumahnya. Yang tidak ada pekarangan, kami belikan pekarangan dan kami bangun rumahnya. Jadi ada 3 pekarangan. Jadi itu yang menjadi unggulan kami. Jadi istilahnya bagaimana, dan kita orang akan berupaya di Sulut itu dengan total populasi penduduk kurang lebih 2.500.000, berarti tidak kurang dari 900
900.000 kakak, kita akan berupaya setiap rumah satu sarjana dengan memberikan kemudahan untuk pembiayaan kuliah kepada anak-anak. Setiap tahun 50 miliar kita siapkan. Anak-anak berprestasi dan anak-anak kurang mampu. Gitu. Bahkan angka 50 miliar itu terlalu kecil. Kita akan lihat kalau sampai ternyata anak-anak kita semua disulut ada 20.000 yang perlu ditopang dengan anggaran, maka kita akan naikkan sampai ke 100 miliar. Yang tidak usah takut Bapak Ibu, ini doi 4 triliun lebih, dan insya Allah 2022 pada tahun kedua kepemimpinan kami dia pasti akan tembus ke 5 triliun. Karena setiap tahun grafik pendapatan daerah itu harus naik, efek daripada pembangunan itu sendiri. Jadi nyala mungkin orang mau stuck terus. Tadi sudah disampaikan, kami juga akan menyiapkan stimulus untuk para wisata kepada pemerintah daerah, supaya semua daerah itu bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan. Tapi wisatawan yang dia datang dia belanja. Kalau dari Cina DP datang kuyut orang yang dapat belanja. Lihat tuh di YouTube tuh, oh tantawa jual dulu yang maki akang. Don tawar, don sobalakon, don tawar, karena memang don kuyut. Nah, itu cuma travel yang untung itu, yang ada efek, tidak ada multiplier efek ekonomi buat rakyat. Yang kita butuh datangkan orang, dia tinggalkan uang. Gitu. Jadi orang harus datangkan dari negara-negara yang dia mau memang datang lihat. Tong bawa di pasar tradisional, kasih lihat bagaimana tong pasar keadaan begini. Tong bawa di mana-mana, kasih lihat bagaimana tong kehidupan budaya kita yang majemuk, yang semuanya. Dong senang. Jadi itulah yang kita akan menjadikan andalan supaya bagaimana duit orang dari negeri lain datang tak tinggal di sini sehingga ekonomi jadi kuat. Jadi jangan lupa yang oma-oma, mau dapat 2 juta tiap tahun. DP manfaat ini orang tua kalau kasih 2 juta tiap tahun, DP manfaat 5. Yang pertama dia berdoa kepada Allah bahwa pemerintah dan negara telah hadir di masa tuahnya. Yang kedua, ekonomi di kampung berkembang karena daya beli kuat, karena dia tak kemana-mana, tetap dia cuma beli balsem. Yang ketiga, oma-oma biasanya semua mengurus KTP, karena dia bilang apa? Semua mati, ya tidak usah urus KTP. Tapi karena syarat KTP terpaksa dibilang pada cucu dengan anak, urus tuh KTP karena oma mau dapat doi. Yang keempat apa? Harapan hidup. Tadinya oma dan opa karena susah, ada orang mati yang muda di sini dia menangis, bukan dia sedih itu orang itu mati, dia bilang siapa dia yang muda yang mati, siapa kita yang tua yang susah ini yang tidak kasih mati tuh. Harapan hidup tidak ada. Tapi kalau kasih duit tiap tahun, hari malaikat datang dia bilang setengah pengana, jangan campur pak kita karena kita masih mendapat 2 juta. Dan yang kelima manfaatnya, ketika orang tua kita susah, biasanya anak dan cucu tidak terlalu suka mendekat karena takut yang oma dan mama mintakan doi. Tapi kalau dia ada pegang doi, itu anak dan cucu sering mendekat. Pak Ulu sedikit minta doi pulsa 20.000. Jadi ada 5 manfaat. Saya sudah pikirkan dan saya lakukan di boarding itu sejak 2016. Dan akhirnya orang tua di sana nih mau mati, akhirnya yang mati yang muda-muda. Betul. Sehingga sugesti harapan hidup orang tua kita. Tapi sebenarnya tujuannya satu, agar dia merasakan negara dan pemerintah hadir di masa hidupnya sudah dalam keadaan sulit. Itu yang paling penting. Sehingga orang tua angkat tangan dan berdoa kepada pemerintah dan negara, maka Tuhan akan berikan kebaikan kepada Sulawesi Utara. Itu yang paling penting yang saya sampaikan tentunya kepada Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir sekali lagi saya ingatkan kepada kita semuanya, tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Tetap orang waspada. Nah, apa yang saya sampaikan sekarang ini, ingat baik-baik. Kemudian ngoni yang harus jadi jurkam, pak orang yang baku dapat di ngoni petamang, ngoni pesahabat, ngoni begitu. Bukan cuma bawa diam akang, biar dapat orang yang dapat. Yang mau untung orang kalau cuma ngoni, tambah banyak supaya dapat itu apa yang Tuhan kasih. Yakinkan pada orang. Yakinkan bahwa ini dibilang wakil Allah, ini itu naungan Allah di muka bumi. Programnya jelas dan selama 5 tahun kita orang dapat terus apa yang Tuhan. Soal 1 triliun kami akan buatkan untuk pembangunan-pembangunan seperti infrastruktur, jalan, irigasi, air bersih dan sebagainya, serta dana-dana hibah lainnya. Jadi 4 triliun 500 miliar
1 triliun untuk belanja barang jasa yang langsung diberikan kepada rakyat. Memangnya tidak ada DP untung 4 orang, yang tidak ada DP fee, karena kalau proyek ada fee. Makanya tuh kasih habis kepada rakyat supaya orang yang makan fee. Apalagi? Oh, bisa lupa tadi sudah pasti. Tiap tahun kita orang mau beli minimal 200 biji motor. Sudah tadi UMKM 150 miliar, 3 juta 1 orang. Motor tibo-tibo plat merah sama dengan di Dolphin. Polisi pelokupret plat merah. Siapa nggak pakai plat merah? Memang siapa kasih? Bupati belum telepon, Pak Bupati iyo siapa pakai plat merah? Kalau plat hitam mau jual jadi tahu. Nanti 5 tahun baru kita lepas, 5 tahun baru itu serahkan, dilepas dari aset daerah. Ini kita tambah lagi 5, jadi 10, 9, ini 5. Karena waktu hari raya dulu ada, kita keluar dari masjid silaturahim, kita lihat ada 1 tangga, dia tolak-tolak terus sepeda. Tetapi demi Allah, ini cerita betul. Dia terus panggil, sini. Siapa anak tolak terus sepedanya nak naik, baju ikan dia. Tadi dia, dalam hati bagi dada, sadel sebagai ancur ini. Tak langsung panggil kepala dinas. Cepat kena anggarkan 5 unit, 1 kasih dia. Jangan lagi dia naik sepeda. Jual apa bu? Tude. Siapa yang mengair? Pai tua. Tude laku tapi pai tua pai bobara kasih yang bikin saya. Akan tidak motor. Jadi tahun ini kita, nah saya dengan Ibu Cep nanti siapkan minimal 200 unit. 200 unit per 30 juta cuma 6 miliar. Kecil kan? Tapi sepakai toolbox. Jadi yang tukang jual sayur, jual apa, jual ikan semua pakai motor plat merah. Itu baru. Kau bilang kalau pegawai bilang, siapa nggak pakai? Yang ini pakai itu tompe doi. Apalagi orang. Jadi dia pakai pinjam pakai. SK Bupati pinjam pakai, nama ini tukang jual ini pakai. 5 tahun kemudian kalau dia jamin terus, maka dialihkan menjadi plat hitam, baru kasih begitu. Dan ini yang tanda bilang, ini kasihan tak sobekin, bukan cerita ini, tak sobekin. Kita sobekin. Ini beli tanah, bagi tanah, bikin rumah, tak sobekin. So 6.000 lebih cara bangun. 1.900-nya tidak ada tanah, tak beli akang 38 hektar. Pembahagia. Cuma ada 1 soy. Begitu tinggal di rumah yang perempuan laki-laki lain bawa lari, yang laki-laki bawa lari. Paksa alihkan ke orang lain. Di Merobos. Tapi jadi tapi saudara kita bilang soy. Penai rumah baru mau masing-masing ambil laki dengan bini baru. Sampai sekarang tidak pulang-pulang. Ada kejadian di situ. Terpaksa sangat itu tanya, kok bagaimana ini yang? Terus bilang kasih kepada yang berhak lainnya. Kita alihkan dari pemberian. Gitu. Jadi apa yang tadi bilang ini bukan rencana yang enak bikin, so bikin. Nah, jadi ada 7 program unggulan yang tadinya dia sebagai urusan pilihan, kami jadikan sebagai urusan wajib. Tujuannya apa? Untuk mengejar kalimat bangkit sudut itu dalam keterpurukan. Karena mengukur itu pemimpin sukses bukan untuk banyak jalan tol, bukan jalan ini, bukan. Ukur dari berapa besar angka kemiskinan, berapa dia turun miskin, berapa dia turun pengangguran, berapa PDRB-nya, pendapatan domestik bruto, daya belinya berapa besar, inflasinya berapa besar. Itu baru kepala daerah yang hebat. Nah itu yang orang tujuan. Kalau mau pilih 4 orang akan tekan itu sampai di angka 6% atau 5,5 angka kemiskinan Sulawesi Utara. Karena sekarang saya bilang tinggi. Dari di 34 kabupaten kota ada di tengah, hampir ciri ke bawah. Iya, nomor 8 dari bawah. Padahal daerah kaya. Kami pun akan coba membuka ruang kepada para penambang. Karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan PP 2010 tentang minerba, gubernur diberikan kewenangan untuk memberikan paling besar 25 hektar untuk tambang rakyat.
tapi sampai sekarang tidak diberikan. Undang-undang baru nomor 3 tahun 2020 yang akan diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2021 diberikan kewenangan 100 hektar. Saya dengan Ibu Teti kalau jadi tambang-tambang rakyat kami buka diberikan kepada rakyat. Tidak perlu rakyat harus ditangkap polisi, dilegalkan mereka. Jadi itu berikan dorang izin jadi usaha tambang rakyat. Cuma jangan dengan alat berat, manual. Gitu. Sekarang ini bagaimana polisi nak moloku? Gubernurnya nak kasih izin. Padahal ada undang-undang yang menjamin itu. Undang-undang nomor 4 2009 perubahan undang-undang nomor 11 tahun 67. PP 23 tahun 2010 perubahan Kepmen 166 tahun 67. Hafal kita. Coba tanya ke dia, betul? Iya, betul ya. Undang-undang nomor 4 tentang minerba. Sekarang ada undang-undang barunya. Tapi tetap provinsi diberikan kewenangan. Malahan tadinya cuma 25 hektar, sekarang diberikan kewenangan 100 hektar. Gubernur boleh memberikan kewenangan kepada rakyat. Apakah itu perusahaan pribadi atau koperasi? Kasih rakyat di situ. Dorang mencari situ. Begitu. Kalau tidak ada izin, polisi loku. Bikin sayang. Jadi bilang waktu penambang, kalau suka, baku habis. Pilih Pak Cep dan sehat. Aman. Jadi karena ini sudah jam 5, orang patuh pada aturan. Nah, hampir tak lewat. Ini barang terlalu gampang. Karena provinsi ini boleh pedagang, berarti badan usaha milik daerah, dia yang harus menjadi daya tawang. Sama dengan waktu Fadil bikin di Gorontalo. Dia bentuk mitra mandiri. Dia cuma taruh 23 miliar. Dia tahan tuh harga jagung. Kalau turun dari harga 2.000, maka perusahaan daerah bayar. Kalau dia naik dari 2.000, lepas di pasar bebas. Nah, kami juga akan lakukan itu di Sulut. Jadi ada yang namanya PD Sulut, kami akan jadikan perseroan, kami akan berikan modal dalam beberapa tahun sampai angka 1 triliun dan mengajak beberapa kabupaten kota. Dia jadi sama dengan Bank Sulut. Kerjaannya cuma satu. Kalau harga kopra turun, maka tahan di 600.000. Tidak boleh kurang dari 600.000. Kalau cingke dia turun, tahan di 75. Karena kalau dia di bawah 75, petani semua rugi. Tahan di 75. Ada dua caranya. Dia langsung jual kepada perusahaan daerah, atau dia resi gudang. Dia titip, dia minta doi. Nanti harga mahal baru dia jual. Ada dua caranya. Kami sudah siapkan konsep itu. Tapi caranya satu, pilih. Pilih. Lombo. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.